Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya teh Sampurasun. Sampai. Ramo makan bersama. Alhamdulillahilladzi arsalallahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Dr. Fahrudin Faiz SAG MAG, sekaligus juga perkenalkan saya Kun Kunrad, menggantikan dulu Pak Iwan Jailani yang kebetulan pada malam ini beliau sedang sakit. Ya, mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan. Sekarang juga ikut hadir. Mari kita khusus nih buat Pak Iwan dan juga barangkali ada ibu bapak yang di rumah sedang dalam keadaan panas dingin sakit begitu. Allahumma rabbana si azbil ba'sa isfi anta sabila sifaan ila sifauka sifaan la yughadiru sakoma. Yang saya hormati Pak Dekan FISIP, Bapak Dr. M. Budiana, SIP MSI. Yang saya hormati Ibu Bapak Wadek, pimpinan Prodi, Ibu Bapak dosen semua, baik dosen tetap maupun juga di sini diundang Ibu Bapak dosen luar biasa. Tadi Pak Dekan sudah menyapa Pak Supari dan Ibu Bapak yang lainnya. Yang saya hormati juga rekan-rekan Tendi, kelihatan lengkap Pak Faiz, semua pasukan ini terus berangsur hadir. Mudah-mudahan tidak kehilangan kesempatan yang kedua ini. Kita kemarin dalam rangka kursus Islam dan Sunda di Visi Unpas ini sebagai ciri khas visi misi batch kedua ini semuanya bisa mengikuti dan membawa kemaslahatan bersama. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, kepada para solihin, sadiqin, dan insya Allah kepada kita yang selalu mengikuti sunnahnya hatta yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu bapak sekalian, pada sesi pertama kita luar biasa sudah dijelaskan tentang literasi keislaman, yaitu diawali oleh tema berpikir religius. Ya, kita paling tidak sudah semakin jelas apa itu yang terkategori billah, dan lillah. Begitu. Kemudian kita sekarang akan dihantarkan oleh Pak Al-Mukarram Dr. Fahrudin Faiz dalam tema mujahadah an-nafs, ya. Itu ya barangkali secara kata sedikit, yaitu adalah bersungguh-sungguh dalam diri kita sendiri atau dalam diri kita masing-masing dalam forum ini. Mudah-mudahan kita dapat segera ada pencerahan tentang hal itu dari Pak Faiz, sehingga bangunan keislaman, keimanan kita melalui batu bata materi dari materi 1 sampai materi akhir nanti menjadi kokoh di dalam diri kita, kemudian juga menjadi modalitas untuk kita melakukan aktivitas berdakwah di dalam profesi pendidikan pada mahasiswa dan juga kepada masyarakat umum. Namun sebelumnya diperkenan Bapak Dekan untuk menyapa kembali, memberikan sepatah dua patah kata. Barangkali ada tamu-tamu yang diundang oleh beliau
Untuk itu, silakan Pak Dekan, dipersilakan sebelum nanti ke materi utama. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Wadek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan guru kita bersama Bapak Dr. Fahrudin Faiz, SAG MAG. Beliau adalah seorang filosof Islam tentunya dan juga pengajar sama seperti kita semua di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang saya hormati secara khusus Kum Wae Sadayana, Ibu Bapak dosen, sareng Ibu Bapak tendik. Dalam kesempatan ini juga hadir dan sekaligus saya perkenalkan kepada Pak Fahrudin Faiz, Ketua IIKU, Pak. Ketua IIKU itu kalau di UIN itu mungkin Ketua Dharma Wanita, Pak ya. Ya. Ini ada Ibu Mega, beliau mantan pacar saya, beserta seluruh, ada beberapa pengurusnya saya lihat, ada Ibu Nike dan yang lain-lain. Mudah-mudahan forum yang sangat baik ini bisa dimanfaatkan juga untuk semua kalangan. Dan di sini juga hadir, per tadi sore saya juga mengundang dan mengabarkan akan hadir Pak Sekretaris YPT Pasundan, Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, dan juga rekan yang lain dari fakultas lain. Mari kita manfaatkan rekan-rekan sekalian, pandangan-pandangan dari guru kita Pak Fahrudin Faiz, khususnya tentang makna mujahadah an-nafs seperti yang disampaikan oleh Pak Wadek 1. Jadi moderator kita kali ini Pak Dr. Kun Kunrat, Pak Faiz, saya perkenalkan, beliau juga sehari-hari wakil dekan bidang akademik di FISIP Unpas ini. Matur suwun Mas, mudah-mudahan hujan yang mengguyur Sleman dan Kota Bandung ini hujan berkah Mas. Suwun sangat. Mangga di lajeng Pak Wadek katur nuhun, dan sekali lagi barangkali sudah masuk rekan-rekan dari luar FISIP Unpas, kami harapkan untuk bisa mengikuti kegiatan ini juga, dan terima kasih atas kehadirannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Wadek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun Pak Dekan, terima kasih Pak Dekan FISIP. Mohon maaf tadi Ibu Mega selaku Ketua IIKU juga selamat bergabung, dan ibu-ibu bapak yang lain yang baru masuk. Tibalah saatnya kita masuk ke acara inti, yaitu penjelasan dari Dr. Fahrudin Faiz, SAG MAG, dalam tema mujahadah an-nafs. Untuk itu kepada Bapak Dr. Fahrudin Faiz kami persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila Mohon maaf yaumiddin. Pak Dr. Fahrudin, suaranya agak kurang keras. Kurang keras ya. Baik. Sudah keras Pak Kun? Ya. Ampun ya, coba saya tinggikan dulu volumenya biar keras. Sebentar. Ini karena apa sudah terdengar Pak suara saya? Sudah Pak, sudah agak membesar. Yeah. Mohon maaf ini memang aslinya suaranya memang pelan saya ini harus banyak didukung oleh perangkat teknologi. Jadi ini nyun sewu, mohon maaf ini pada Bapak Ibu semua. Jangan-jangan bukan salah laptopnya atau salah yang memang suara saya yang tidak terlalu keras. Baik, Bapak Dekan dan semua jajarannya, juga Bapak Ibu semua yang berkesempatan hadir di malam hari ini.
Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar bersama kita malam hari ini. Jadi ini saya istilahnya belajar bersama ya Bapak Ibu, ini bukan tausiah, bukan fatwa, bukan ceramah. Kita belajar saja bareng-bareng. Mungkin nanti ada masukan-masukan, ada perspektif yang berbeda dari Bapak Ibu. Monggo saja, tidak masalah. Karena kalau yang perspektif saya ini biasanya kental sekali aspek filosofisnya. Meskipun temanya sangat tema agama, sangat tema religius, yaitu mujahadatun nafas. Baik, Bapak Ibu, saya langsung saja biar efektif waktunya. Saya akan share screen. Sebentar ya. Ini ada yang khas. Apakah kelihatan screen saya, Bapak Ibu? Sudah terlihat, Pak. Terlihat ya? Baik. Ini semoga terlihat. Biar kita enak belajarnya, Bapak Ibu. Bismillah, kita mulai tentang mujahadatun nafas ini. Apa sih mujahadah? Itu kita kan sering sekali mendengar istilah mujahadah. Mujahadatun nafas itu kalau makna letterletnya ya bersungguh-sungguh mengelola diri, mengelola jiwa. Nah, itu mujahadatun nafas. Tapi sebelum itu mari kita pahami dulu apa itu mujahadah. Jadi dalam Islam aspek ikhtiar, minggu lalu kan kita jelaskan bahwa manusia itu hakikatnya dia bisa berikhtiar. Nah, jenis ikhtiar yang utama kalau dalam Islam itu ada 3. Yang pertama namanya jihad. Yang kedua namanya ijtihad. Yang ketiga namanya mujahadah. Ini akar katanya sama, jahadah. Jadi kata-kata jahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya badlul juhdi. Badlul juhdi itu mengerahkan segala daya. Nah, jadi kalau jihad ini kerja fisik. Kita sholat malam, kita puasa, kita sholat duha, kita membantu orang lain. Kita ini namanya kerja fisik. Ini namanya jihad. Meskipun nanti ada yang mengkonotasikan kalau jihad itu mesti perang. Yo, perang itu salah satunya, tapi semua kerja fisik kita itu namanya jihad. Khususnya untuk menaklukkan jiwa. Jadi untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya secara serius bersungguh-sungguh itu namanya jihad. Makanya ada cerita Rasulullah itu begitu pulang dari perang Badar, beliau mengatakan kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Nah, perang besar itu ternyata perang melawan diri sendiri. Dari jihad kecil menuju jihad akbar. Ternyata jihad akbarnya itu ya perang melawan diri sendiri. Nah, yang kedua ijtihad. Kalau ijtihad ini kerja intelektual. Makanya kalau dalam Islam itu kan ada, oh ini ijtihadnya para ulama, oh ini ijtihadnya beliau. Ijtihad itu kerja intelektual. Mencari ilmu, menemukan solusi dengan sungguh-sungguh, mengerahkan segala daya intelektual, itu namanya ijtihad. Kalau manajemen modern menyebutnya ini kerja cerdas. Kalau yang jihad tadi kerja keras secara fisik. Nah, cuma dalam Islam tidak hanya kerja keras, kerja cerdas, tidak hanya melibatkan fisik dan intelektual, tapi juga ada aspek yang ketiga yaitu mujahadah. Mujahadah ini kerja yang orientasinya ke atas, kepada Allah. Nah, ini namanya aspek spiritualnya. Ya,
Orang sering menyebutnya ini kerja yang ikhlas. Ikhlas itu kan lillahi ta'ala. Nah, misalnya kajian kita malam hari ini pasti ada unsur jihadnya. Kita duduk di depan laptop, nunggu sampai 1-2 jam nanti kajian ini dilaksanakan. Ini kan kerja keras secara fisik. Tapi juga ada unsur ijtihadnya. Intelektual kita terlibat. Pikiran kita ikut bermain. Kalau pikiran kita tidak bermain, misalnya kita tidak sungguh-sungguh, ya sulit menangkap materi-materi yang kita bahas malam hari ini. Jangan lupa mujahadahnya. Mujahadah itu berarti mari kita niati kegiatan kita malam hari ini itu lillahi ta'ala. Kita jadikan kegiatan kita malam hari ini bagian dari upaya kita untuk dekat kepada Allah. Nah, maka kajian malam hari ini itu bisa bernilai jihad, bisa bernilai ijtihad, bisa bernilai mujahadah. Fisik kita terlibat, akal kita terlibat, kemudian orientasinya lillahi ta'ala, kepada Allah. Nah, ini ikhtiar kita dalam hidup ini coraknya harus 3 ini. Jihad saja tanpa ijtihad, tanpa mujahadah, ya kita cuma dapat capek. Hasilnya tidak maksimal, wong akalnya tidak dilibatkan, tidak cerdas. Cuma dapat capeknya saja. Atau ijtihad saja, tanpa jihad, tanpa mujahadah. Mikir saja, mikir tok, tidak pernah dijalankan, tidak pernah diorientasikan. Pokoknya bolak-balik usul, bolak-balik berpendapat, tidak ada yang dijalankan. Idenya sih bagus, tapi tidak ada yang jalan. Ini ijtihad saja. Bolak-balik mungkin kita hanya niat, saya pingin rajin tahajud Pak, saya pingin tekun puasa Pak, saya ingin sebulan itu minimal khatam 3 kali lah. Ya itu masuk akal semua, bagus semua. Tapi kalau tidak dijalankan, tidak ada unsur jihadnya, tidak ada unsur mujahadahnya, ijtihad saja, ya hanya omong kosong saja. Ijtihad sebaik apapun kalau tidak dijalankan, ya tidak ada gunanya. Jadi tidak bisa satu-satu. Kalau ingin ikhtiar itu lengkap, ya jihad, ya ijtihad, ya mujahadah. Kalau kita bisa satu paket lengkap ini semuanya, insya Allah yang kita lakukan itu sudah on the right track. Kita mengoptimalkan peran kita sebagai hambanya dan khalifahnya di muka bumi. Jadi rumusnya kerja keras, kerja cerdas, tapi juga jangan lupa kerja yang ikhlas lillahi ta'ala. Nah, malam hari ini kita lebih banyak membahas mujahadah ini. Jadi bagaimana kita mengorientasikan hidup untuk menuju Allah. Apa saja yang harus kita lakukan biar hidup kita ini jalannya benar. Kita ini kan hidupnya, rutenya adalah ilaihi roji'un, harus menuju Allah. Nah, upaya kita untuk setia dengan rute sehingga sampai pada Allah, itulah nanti yang disebut mujahadah. Malam ini kita mujahadahan, mujahadatun nafsus. Bagaimana kita mengendalikan diri kita agar senantiasa berorientasi kepada Allah. Baik, lanjut. Nah, sekarang rutenya. Rute untuk mujahadatun nafs. Bagaimana sih cara kita bermujahadah, berlaku spiritual menuju Allah? Bagaimana jiwa kita ini agar menghadapnya dan perjalanannya menuju Allah? Kalau dalam dunia tasawuf ada rumus tahalli, tahalli, dan tajalli. Tahalli itu membersihkan diri. Kalau tahalli mengisinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Baru kita sampai pada yang ketiga namanya tajalli. Kalau sudah tajalli itu sudah muncul kesadaran ilahiyah.
Jadi sudah jelas mana yang benar, mana yang manfaat, mana yang lurus. Itu orang sudah tajalli. Sudah tidak perlu dipaksa-paksa lagi untuk melakukan kebaikan. Ini sudah ciri-ciri orang yang sudah sampai. Itu namanya tajalli. Batinnya sudah mutmainnah. Semuanya diorientasikan pada Allah. Tapi untuk menuju tajalli harus tahalli dulu. Orang tidak bisa tahalli kalau belum takholli. Takholli itu membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran, dari dosa, dari alpa, dan macam-macam. Ini namanya takholli. Jangan biarkan jiwa kita tetap kotor. Mbok langsung saja Pak, tahalli saja langsung melakukan kebaikan-kebaikan. Ya bisa sih, tapi kalau jiwa kita kotor, jiwa kita itu kan wadahnya. Kalau wadahnya kotor, begitu saja diisi hal-hal, meskipun hal-hal itu baik, ya kemungkinan yang baik ini jadi kotor. Kalau gelasnya ada racunnya misalnya kotor, meskipun kita isi dengan susu, yang terjadi bukan racunnya jadi susu, tapi susunya jadi beracun. Nah ini logikanya takholli. Jadi membersihkan jiwa itu penting. Kalau jiwa kita tidak bersih, diisi dengan ilmu, diisi dengan kebaikan, khawatirnya ilmu dan kebaikan itu terkontaminasi kotoran yang ada dalam diri kita. Kan sering kita dengar istilah misalnya orang memperalat agama, orang mempolitisasi agama, orang ini berarti jiwanya kotor, tapi dimasuki agama. Agama itu kan baik, tapi ya akhirnya agama dia jadikan kendaraan untuk kepentingan-kepentingan dunia yang ada dalam dirinya. Jadi jiwa kita itu wadahnya, jangan biarkan dia kotor. Meskipun kita isi dengan banyak hal baik, kalau dia kotor bisa jadi yang baik tadi terkontaminasi oleh jiwa kita yang masih belum bersih. Maka pertama-tama penting aspek takholli ini. Membersihkan diri. Rute pertama berarti ya kita harus mulai latihan muhasabah, mencari hal-hal buruk yang mudah kita lakukan, mencari kotoran-kotoran jiwa, mencari, oh saya itu selama ini mudah bohong, oh saya itu selama ini sering menyia-nyiakan waktu, oh saya itu selama ini sering curang, dan lain sebagainya kita temukan semua, pelan-pelan kita bersihkan. Kalau sudah bersih, baru tahalli, kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Lama-lama kita akan tajalli sampai pada titik cahaya, titik kecerahan bahwa kita sadar ternyata inilah hakikat hidup itu. Nah, itu namanya tajalli. Tajalli itu dari kata-kata jalla, jelas sekarang mana hak, mana batil. Jadi Bapak Ibu ini rutenya kalau dalam tasawuf ini terkenal sekali. Ini proses takholli, tahalli, tajalli. Makanya simba-simba kita dulu ya sering menasihati kita untuk sering-sering istighfar, sering-sering minta ampun, sering-sering taubat. Kalau ada Bapak Ibu yang mungkin mengikuti thariqah tertentu, thariqah apapun itu biasanya tahap pertama berthariqah itu taubat. Makom pertama itu taubat. Dalam rangka apa? Takholli. Membersihkan diri kita. Baik, ini yang pertama. Jadi rutenya nanti ini. Berarti perjalanan kita mujahadah itu rutenya dari takholli menuju tahalli. Nanti terminal terakhirnya adalah tajalli. Kita lanjutkan. Nah ini saya pinjam dari dua tokoh yang berbeda. Yang satu tokoh Muslim intelektual sering disebut tradisional, yang satu modern. Imam Ghazali dan Muhammad Abduh. Mereka berdua punya metode yang berbeda untuk membersihkan jiwa, mujahadah menuju pengelolaan jiwa. Kalau Imam Ghazali menuntun kita yang pertama-tama adalah toharotun nafas. Toharotun nafas itu membersihkan jiwa dulu dari kotoran-kotoran. Ini biasanya para sufi itu menjauh dulu dari keramaian. Sementara tapi tidak terus-terusan. Dalam rangka apa? Mendidik jiwa.
biar tidak terikat oleh hal-hal duniawi yang tidak penting. Ada istilah zuhud, ada istilah uzlah, itu dalam rangka toharotun nafas. Jadi membersihkan jiwa. Nah, kalau sukses kita membersihkan jiwa, kita berhasil ke level 2. Level 2 itu imarotun nafas. Imarotun nafas itu berarti kita bisa memerintah, mengendalikan jiwa kita. Jiwa kita itu sulit dikendalikan karena kemarin belum bersih. Isinya macam-macam ambisi, kepentingan, sehingga kita sangat terikat oleh dunia. Begitu kita sukses toharotun nafas, kita bisa imarotun nafas. Kalau kita bisa mengendalikan jiwa kita terus-menerus, hasilnya adalah nafas yang mutmainnah. Jiwa yang tenang, yang tenteram. Nah, ini puncaknya. Nafas mutmainnah ini. Mungkin minggu depan kita perdalam tentang nafas mutmainnah ini di sesi muhasabah. Tapi ini untuk bahan pengetahuan kita bahwa Imam Ghazali menyarankan membersihkan jiwa, mengendalikan, memerintah jiwa, dan yang terakhir kita ketemu nafas mutmainnah. Kalau Muhammad Abduh beda lagi. Jalurnya jalur intelektual. Jadi Muhammad Abduh menyarankan, mungkin Bapak Ibu yang akademisi lebih cocok gayanya Muhammad Abduh. Jalan pertama apa? Tarbiyatun nafas. Tarbiyatun nafas itu mendidik jiwa. Jadi mendidik jiwa itu maksudnya apa? Mari kita biasakan jiwa kita ini dengan hal-hal yang baik. Tarbiyatun nafas. Jadi selama ini mungkin banyak hal-hal kotor. Cara mengusir yang kotor itu dengan mengisinya sebanyak mungkin dengan kesibukan-kesibukan hal-hal baik. Sehingga yang kotor-kotor tadi tersisihkan. Ya contohnya misalnya, kok selama ini waktu kita porsinya lebih banyak untuk ngobrol daripada untuk ngaji. Nah, solusinya apa? Solusinya jangan hanya, mbok yo jangan banyak ngobrol, itu sulit. Cara paling mudah apa? Ditambahi saja porsinya ngaji yang banyak. Nanti porsi ngobrolnya otomatis tergusur. Semakin sedikit. Sekarang lebih banyak ngajinya. Ini namanya tarbiyatun nafas. Mendidik jiwa. Lama-lama jiwa kita lebih terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini gayanya Muhammad Abduh. Terus level 2-nya adalah tazkiyatul akli. Tazkiyatul akli itu membersihkan pikiran. Kalau versinya Muhammad Abduh, kuncinya diri kita ini kan ada di pikiran. Kalau pikiran kita isinya yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, itu biasanya terus mempengaruhi jiwa kita secara keseluruhan. Kalau orang Barat kan menyebutnya to know itu sama dengan to be. Apa yang kita ketahui, seperti itulah kita berlaku. Maka Muhammad Abduh menyarankan tazkiyatul akli. Mari yang kita masukkan di kepala kita itu yang baik-baik saja. Mari pengetahuan yang kita ambil, kita kaji, kita pelajari itu yang positif-positif saja. Itu namanya tazkiyatul akli. Sehingga yang negatif-negatif tergusur. Hari ini itu kan sering, mungkin karena efeknya media sosial, internet, online, itu sengaja tidak sengaja kepala kita itu isinya macam-macam. Banyak yang tidak penting. Mungkin tiba-tiba kita iseng buka TikTok, wah isinya ada orang joget-joget, ada orang macam-macam. Itu secara tidak sengaja itu jadi koleksi di memori kita, di kepala kita. Nah, ya karena ada di kepala, ya dia jadi koleksi perbendaharaan pengetahuan kita. Itu disadari atau tidak, dia mempengaruhi perilaku kita. Kadang-kadang yang tidak disadari lebih bahaya kalau pakai teorinya psikoanalisis. Dia ada di bawah sadar kita, jadi koleksi memori kita. Yang nanti dalam situasi tertentu akan keluar, meledak.
Misalnya kita sering membaca orang yang komen maki-maki misalnya. Bukan kita sih yang maki-maki, kita hanya membaca orang maki-maki saja. Loh, membaca orang yang memaki-maki ini, meskipun bukan kita yang maki-maki, tapi kata-kata makiannya kan nempel di kepala kita. Mungkin di saat tertentu, mungkin pas kita kepepet, makian itu keluar dari mulut kita. Mengapa kok bisa keluar? Karena selama ini memang sudah ada, kita punya referensinya. Hasil kita bermedsos misalnya. Kita mungkin kaget sendiri, ternyata aku bisa maki-maki ya, ternyata kalau aku marah itu sengeri itu misalnya. Ya kita tidak sadar, kita sendiri yang mengkoleksi pengetahuan itu di kepala kita. Maka menurut Muhammad Abduh, ayo tazkiyatul akli. Membersihkan pikiran kita. Kalau orang bisa tazkiyatul akli, nanti buahnya adalah tauhid. Tauhid itu maksudnya apa? Tinggal Allah satu-satunya dan segala yang berhubungan dengan Allah yang ada di kepala kita, yang ada di pikiran kita. Disitulah puncaknya kita beragama. Karena Islam itu kan nomor satunya adalah tauhid. Tauhid itu makna operasionalnya, ya kalau makna konseptualnya kan mengesahkan Allah. Makna operasionalnya kan menomorsatukan Allah dalam segala situasi. Untuk bisa menomorsatukan Allah tentu saja akal kita, jiwa kita harus lepas dari kesibukan-kesibukan, keterikatan-keterikatan yang bukan Allah. Nah, ini rute menurut Muhammad Abduh dan rute menurut Imam Ghazali. Saya tidak tahu Bapak Ibu lebih prefer yang mana, lebih cocok yang mana. Sesuaikan saja dengan kondisi dan situasi Bapak Ibu semua. Saya lanjutkan. Jadi ini ngomong rute. Nah, kita lanjut. Sekarang strateginya. Bagaimana sih kita melakukan mujahadatun nafas, menaklukkan diri itu? Ini saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Jadi strategi menaklukkan jiwa, membersihkan jiwa. Yang pertama, kata Imam Ghazali, untuk kita mampu menaklukkan jiwa itu namanya tadribat. Tadribat itu makna letternya latihan. Berarti apa? Harus kita mulai latihan-latihan mengendalikan diri. Mengapa kok ada istilah latihan? Karena tidak bisa langsung. Harus pelan-pelan kita biasakan jiwa kita itu. Kalau kita inginnya langsung, kalau versinya Imam Ghazali, percaya tidak akan sukses. Misalnya Bapak Ibu pas ngaji ini, pas belajar ini terus sadar, iya ya, berarti saya harus membersihkan diri. Saya akan langsung membersihkan diri saya, mulai besok saya isinya hanya ngaji, sholat, zikir saja. Itu biasanya tidak sukses. Kenapa? Ya kalau bahasa Indonesianya, peribahasanya hangat-hangat tai ayam. Biasanya kalau pas semangat itu ya luar biasa, tapi begitu semangatnya turun, ya sudah lepas sama sekali. Persis mungkin Bapak Ibu sebentar lagi Ramadan ya. Kalau waktu Ramadan itu kan kita sering begitu. Hari-hari pertama semangat puasa, semangat ngaji, semangat sholat malam. Lama-lama mungkin hari 10 ke atas itu sudah mulai ngajinya berkurang, sholat malamnya berkurang, mulai biasa lagi kayak seperti bulan Ramadan dan seterusnya. Itulah tabiatnya jiwa. Dia tidak bisa instan. Dia harus dibiasakan. Nah, itu namanya tadribat. Jadi latihan. Yang sebelum Ramadan jarang ngaji. Di bulan Ramadan itu mesti berat sekali ngaji itu. Tapi yang sudah mengistiqomahkan ngaji, ya dia pasti jiwanya terbentuk suka ngaji dan terbiasa ngaji. Maka Bapak Ibu penting melatih kebaikan itu. Ya memang kata Imam Ghazali tantangannya adalah malas. Jadi latihan sebenarnya ya latihan apa saja sih. Itu kan tantangannya malas. Kita itu biasanya enggan. Alah
Kapan-kapan sajalah, besoklah, sekarang masih sibuk inilah, sibuk itulah. Padahal tidak ada satupun orang yang bisa menjamin durasi hidup kita di dunia ini berapa. Tidak ada jaminan yang umurnya lebih banyak berangkatnya lebih dulu. Maka Bapak Ibu, yuk mari kita biasakan latihan pelan-pelan. Nanti kalau sudah terbiasa, kualitas kuantitasnya ditambah. Kalau sekarang bisanya ngaji sehari 1 ayat, tidak masalah 1 ayat, diistiqomai. Nanti lanjut 2 ayat, lanjut 3 ayat. Siapa tahu nanti lama-lama sehari bisa 1 juz. Dan nyaman karena kita latih pelan-pelan. Nah, ini strategi mengelola jiwa juga begitu. Hari ini mungkin Bapak Ibu terikat sekali dengan medsos, dengan HP, dengan gadget. Ayo latihan pelan-pelan, puasa pelan-pelan. Kalau biasanya sehari 8 jam, bisa enggak ya sehari ini saya 6 jam saja. Yang 2 jam untuk yang lebih manfaat. Nah, itu dibiasakan, begitu lama-lama kita enggak terlalu terikat lagi. Ini namanya tadribat. Yang kedua, jihadun nafas dan pengorbanan. Jihadun nafas itu maksudnya menaklukkan ego dan mau berkorban. Jadi, ya memang tidak enak. Makanya istilahnya Imam Ghazali mau berkorban. Ada banyak keasikan yang harus kita tinggalkan. Karena jiwa itu kan kesukaannya macam-macam. Ego kita itu menyuruh macam-macam. Orang yang tidak siap berkorban pasti sulit untuk melakukan mujahadatun nafas. Sholat malam itu mengorbankan waktu tidur kita. Ngaji mungkin melibatkan waktu senggang kita, dan lain sebagainya. Sodako, zakat, ya mengorbankan harta yang kita miliki. Semuanya ada biayanya, ada pengorbanannya. Nah, jihadun nafas ya berarti upaya kita menaklukkan diri kita dan berkorban. Kata Imam Ghazali, ada penyakitnya, ada tantangannya. Hati-hati Bapak Ibu, ada namanya rasa bosan. Jadi rasa bosan itu ya, biasanya kalau kita ini sudah melakukan kebaikan, awalnya semangat. Tapi dijalankan, lama-lama kok jemu, bosan. Tidak ada rasanya lagi. Bapak Ibu misalnya mengaji, awal ngaji itu kan semangat, awal Ramadan atau memulai mengaji atau memulai sholat tahajud, itu kan biasanya semangat, ada rasanya, wah tenang sekali batin saya bisa tahajud, alhamdulillah bisa ngaji. Tapi ini lama-lama kita lakukan, kalau kita istiqomai, ya manusia itu punya rasa bosan, rasa jemu. Lama-lama rasanya hilang. Wah, saya kok tahajud lama-lama kok enggak kayak dulu ya, rasanya kok hambar ya. Seperti rutinitas kok enggak ada rasanya. Itu manusia punya penyakit ini. Makanya kata Imam Ghazali dipesankan hati-hati kalau diserbu rasa bosan. Sehingga dalam agama kita sangat disarankan untuk istiqomah. Jadi istiqomah itu perjuangan melawan rasa bosan. Nggak enak, yuk kita lanjutkan saja. Tidak nyaman seperti apapun, kita istiqomah, kita jalankan terus. Nah ini karena memang tantangannya ada di rasa bosan. Saat kita mujahadatun nafas. Yang ketiga menurut Imam Ghazali, kita juga harus yakin dengan pertolongannya Allah. Banyak di antara kita mungkin sudah aktif latihan, sudah aktif berjihad, berkorban, tapi masih ragu-ragu. Ragu-ragu itu benar enggak sih ini bermanfaat? Benar enggak sih ini berguna? Benar enggak sih ini diridhoi Allah dan lain sebagainya. Kita tidak yakin kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan itu Allah menolong kita. Kita itu sering melakukan hal-hal yang baik, bahkan kita sering berdoa, tapi kita tidak yakin 100% Allah akan mengabulkan doa kita. Mungkin Bapak Ibu berdoa, ya Allah, semoga aku bisa naik haji lagi misalnya. Itu pun kita kadang-kadang membantah sendiri, opo iya ya saya bisa naik haji lagi, wong situasinya begini, yang ngantri sepanjang itu, dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa kalau Allah menghendaki, kenapa tidak? Tapi kita ragu-ragu karena kalkulasi kita sendiri.
Ya Allah, semoga besok ini aku punya harta yang banyak sehingga bisa sodakoh tetangga-tetanggaku yang miskin itu bisa aku bagi semua. Tapi kadang-kadang kita berdoa begini juga setengah ragu-ragu. Apa iya wong yo gajiku sebulan berapa? Penghasilanku berapa? Ngumpul sebanyak itu ya kalau nggak jual-jual apa ya bisa. Keraguan itu ada di hati kita sendiri. Kalau dalam hadis qudsi kan disebut ana inda dzonni abdi bi. Aku itu terserah persangkaan hambaku padaku. Ya kalau kita ragu-ragu merasa tidak mungkin ya pengabulan Allah ya sejauh kepercayaan kita kepadanya. Kalau kita yakinnya 50% ya mungkin doa kita dikabulkan Allah 50%-nya. Kalau kita yakinnya 25% ya mungkin 25% itu pengabulannya. Itu manifestasi dari ana inda dzanni abdi bi. Kita kan ragu-ragu apa bisa ya Pak, saya itu selevel para wali, selevel para ulama. Loh kalau dengan pertolongannya Allah mengapa tidak? Tapi kita sendiri yang ragu-ragu ya sudah, ya sampai di situlah perjalanan kita. Maka Bapak Ibu, ayo kita yakin. Ya memang diri kita ini terbatas. Upaya kita mungkin tidak maksimal. Tapi yakinlah atas pertolongannya Allah. Jadi kata Imam Ghazali, tidak usah ragu-ragu. Allah itu kalau kita melakukan kebaikan selangkah, Allah akan menyambut kita 10 langkah. Ini ada hadisnya. Nah, jadi yang ketiga yakin. Yang keempat tentu saja penting Bapak Ibu, ilmu. Nah, untuk aspek ilmu ini ada 2 jalur yang bisa kita tempuh. Yang pertama, pendampingan orang-orang soleh. Yang kedua, menghadiri majelis ilmu. Ya, 3 yang di atas tadi bisa meleset kalau kita kurang ilmu. Berarti apa? Kita butuh orang yang punya ilmu, orang-orang alim, orang-orang soleh, dan kita diminta untuk tekun rajin menghadiri majelis ilmu. Kata Imam Ghazali, 2 yang terakhir ini tantangannya adalah ego dan keterikatan. Ego itu maksudnya orang itu selalu mendahulukan dirinya, kepentingannya. Dan keterikatan. Kita kan banyak terikat oleh hal-hal yang tidak seharusnya mengikat. Mungkin lembaga ini, lembaga itu, harus tokoh ini, harus orang ini, sehingga tidak maksimal upaya kita mencari pendampingan orang soleh menghadiri majelis ilmu. Jadi kita sering egois, merasa sudah bisa, merasa sudah mampu. Tidak perlu orang lain, saya sendiri sudah bisa kok. Dan kita malas menghadiri majelis ilmu, saya membaca sendiri juga mampu kok, dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud ego dan keterikatan. Jadi menurut Imam Ghazali, mujahadatun nafas, perjuangan menaklukkan diri, itu ya kita perlu tadribat, latihan pelan-pelan, setahap demi setahap. Kita perlu jihadun nafas, menaklukkan diri, siap berkorban. Kita harus yakin dengan pertolongannya Allah. Kita mencari ilmu dengan menuju pada orang-orang soleh atau menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini strateginya. Nah, ini tahapan-tahapannya. Ini yang bagian manifestasi dari rute tadi. Tadi kan rutenya jelas. Takholi, takhali, tajalli. Nah, tahap-tahapnya apa? Perjalanan kita progres apa tidak? Itu dilihat dari level atau tahap perjalanan ini. Jadi mari kita introspeksi. Yang pertama, apakah kita bisa lepas dari keterikatan dengan dosa-dosa? Jadi yang pertama, yang paling elementer, paling dasar itu sirnanya dosa-dosa. Ya tentu saja manusia tidak mungkin bersih 100%. Tapi kalau bisa ya dosa yang kita lakukan itu karena memang khilaf, alpa, atau di luar kuasa kita. Yang kita kendalikan diri kita itu kita tidak lagi melakukan dosa secara sengaja.
Misalnya tidak sadar kok kita terus bohong. Tidak sadar ini kan tidak ada hitopnya. Tapi jangan sampai kita secara sengaja berbohong. Nah, kalau kita sudah mampu mengendalikan diri sepenuhnya sehingga tidak melakukan dosa secara sengaja, itu berarti kita sudah menang satu tahap. Perjalanan kita sukses. Kalau masih belum, ya kita masih harus berjuang. Semoga kita bisa tidak melakukan dosa secara sengaja. Ini sirnanya dosa-dosa. Kalau sukses di level pertama ini, kita bisa naik kelas. Level kedua, yaitu sirnanya segala keterikatan. Jadi sirnanya segala keterikatan itu ya kita tidak tergantung, tidak melekat pada apapun selain Allah. Satu-satunya tempat bergantung hanya Allah saja. Jadi Bapak Ibu jangan menggantungkan kebahagiaan pada harta, pada anak-anak kita, pada masyarakat kita, pada lembaga kita, pada apapun. Satu-satunya tempat bergantung hanya Allah saja. Nah, ini berarti kita kalau bisa begitu kita lulus di level 2. Jadi itu kalau kuliah berarti yang sirna segala dosa itu level S1. Level keterikatan ini level S2. Jadi level 2-nya itu kita tidak terikat lagi. Kita terikat tergantung hanya pada Allah saja. Tergantung bukan berarti kemudian putus hubungan, ya enggak. Kita sama anak kita ya sayang, sama keluarga ya sayang. Tapi kita tidak terikat, tidak tergantung. Semuanya dalam kesadaran ketuhanan bahwa semua hanya titipan dari Allah. Satu-satunya kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan, kunci hidupku hanya Allah saja. Nah ini tauhid namanya. Itulah level 2. Sirnanya segala keterikatan duniawi. Satu-satunya terikat hanya Allah saja. Yang ketiga, sirnanya segala aku. Keakuan. Nah, ini yang agak sulit. Ini S3-nya agak berat. Biasanya orang yang sukses mengatasi dosa, orang yang sukses mengatasi keterikatan, itu diam-diam secara tidak sadar muncul egonya. Muncul akunya. Muncul aku itu ternyata aku hebat ya. Ternyata aku sekarang sudah makomku tinggi ya. Ternyata aku sekarang lebih tinggi dari yang lain. Orang lain masih banyak dosanya. Aku sudah bisa menaklukkan diriku dari dosa-dosa. Nah, ini keakuan muncul secara tidak sadar. Nah, maka perjuangan ketiga adalah perjuangan menaklukkan diri sendiri. Menaklukkan aku. Jadi di level 3 ini kesadaran kita isinya adalah apapun yang terjadi itu hakikatnya adalah seizin Allah. Seandainya aku sukses pun yang layak dipuji bukan aku tapi Allah. Makanya aku harus mengucap alhamdulillah. Kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Allah tidak memberi fasilitas, tidak mungkin aku bisa menang. Menaklukkan dosa, menaklukkan keterikatan. Semuanya atas izin, atas bantuan dari Allah. Jadi bukan aku yang terpuji, bukan aku yang jago, bukan aku yang kuat dan kuasa, tapi semuanya anugerah Allah. Kalau Allah tidak membuka hatiku, kalau Allah tidak mengarahkanku, kalau Allah tidak nuntun aku, tidak mungkin aku sampai pada titik ini. Nah, ini level 3, Bapak Ibu. Masih ada level yang paling tinggi. Ini biasanya para sufi yang sudah nyampe di makom ini, yaitu segalanya sudah tidak dianggap lagi, satu-satunya yang dipertimbangkan, dilihat hanya Allah saja. Jadi tidak lagi mikir apa untungku, apa yang aku dapat, apa hebatku, sudah tidak mikir apa-apa. Bahkan diriku sendiri aku anggap tidak ada. Satu-satunya yang ada hanya Allah saja. Ini level keempat. Dunia sudah tidak lagi menggoda. Diriku juga bahkan
Tidak pasti ada, wong adaku hanya titipan dari Allah. Anak, istri, harta itu semuanya tidak penting. Satu-satunya hanya Allah saja. Isi hatiku, isi pikiranku juga hanya Allah saja. Nah ini level 4. Ini yang mungkin agak berat. Tapi ya kalau kita bisa naik dari level ke level di tahap-tahap perjalanan ini, insya Allah kita juga mampu. Tentu saja atas seizinnya. Saya bilang tadi, mari tidak meragukan Allah. Kalau Allah menghendaki, kenapa tidak? Maka mari kita berdoa agar bisa menempuh perjalanan mujahadatun nafs ini. Perjalanan menaklukkan diri ini. Diawali dari upaya-upaya kita mengatasi dosa, mengatasi keterikatan, mengatasi keakuan. Semoga nanti kita sampai pada terminal terakhir, hanya Allah saja, cukup Allah saja. Jadi ini tahap-tahap perjalanan yang harus kita lalui, kita lewati. Baik. Ambil nafas sebentar Bapak Ibu, ini teori-teorinya berat-berat ini. Semoga kita bisa menjalankannya serba sedikit pelan-pelan seperti teorinya Imam Ghazali tadi ya, setahap demi setahap. Jangan ambisius karena biasanya nanti mental di tengah jalan kalau terlalu ambisius. Saya lanjutkan. Nah, ini sekarang tips-tips saya ambil dari beberapa ulama. Hati-hati Bapak Ibu dengan penyusup. Ini istilah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang beliau ini dikenal sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali. Beliau mengingatkan pada orang-orang baik, umat Islam yang berusaha memperbaiki diri, hati-hati ada penyusup. Namanya mufsid. Penyusup ini diam-diam masuk dan merusak dari dalam perjuangan kita dalam mujahadatun nafs. Jadi ini kalau Bapak Ibu ingin tahu ya bisa dicari di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang judulnya Sirrul Asror. Kalau tadi kan Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, hati-hati dengan mufsid. Ini virus yang ganas sekali merusak batin kita. Kalau corona kan virus fisik kita. Nah, virus-virus yang merusak batin kita itu dalam cermatannya Syekh Abdul Qadir Jailani paling tidak ada 6. Yang pertama amarah, kemarahan. Jadi maka jangan biarkan diri kita dalam kondisi marah berlama-lama. Orang marah itu gelap. Hatinya gelap, pikirannya tidak jalan. Semakin lama kita marah, semakin mengkhawatirkan. Kadang-kadang omongan tidak terkontrol, tindakan tidak terkontrol saat kita marah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, marah itu merusak keimanan seperti cuka merusak madu. Maka Bapak Ibu, makanya kalau dalam hadis itu kan Rasulullah memberi petunjuk, kalau kita sedang marah, kok pas berdiri, ayo duduk. Kok pas duduk, ayo berbaring. Maksudnya, mari kita berhenti dulu dari apapun. Kalau sedang marah, jangan ngapa-ngapain dulu. Jangan mengambil keputusan, jangan melakukan tindakan yang tidak terkontrol. Daripada nanti menyesal. Kalau lama-lama kita biarkan dendam, rasa marah dalam hati, dia akan merusak perjuangan kita mujahadatun nafas. Dia mufsid. Yang kedua hasad. Hasad itu dengki pada orang lain. Cirinya orang hasad itu tidak senang kalau orang lain susah dan senang kalau tidak senang kalau orang lain senang kalau orang lain susah. Itu hasad. Mungkin kita tidak suka seseorang, entah siapa saja orang itu. Terus orang itu dapat bencana, wah kita syukurin, kapok, itu namanya orang hasad. Terus atau orang ini dapat keuntungan, wah kita sakit hati, kita cari-cari jeleknya, ini namanya hasad. Hasad ini bahaya.
Bukan bahaya untuk yang kita hasuti, tapi bahaya untuk diri kita sendiri. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini seperti api yang membakar kayu. Bahkan di surat Al-Falaq itu, salah satu surat Mu'awwidzatain, kita diminta untuk berlindung dari hasidin idza hasad. Orang-orang yang hasad, yang sedang aktif hasad. Jadi dengkinya hidup, itu bahaya orang ini. Bahaya bagi dirinya juga. Maka hati-hati kita dengan aspek hasad. Yang ketiga, ghibah. Ngomong tentang orang lain. Jadi ini satu paket, ghibah dan fitnah. Kalau fitnah itu sesuatu yang kita ada-adakan. Kalau ghibah itu benar, tapi ini membuat yang orang lain tidak berkenan meskipun benar. Itu namanya ghibah. Hibah itu merusak ketenangan. Hibah itu seperti kita makan bangkai saudara kita sendiri. Kalau fitnah itu sesuatu yang terlaknat. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, fitnah itu seperti sesuatu yang tertidur. Jangan diungkap, jangan dibangunkan. Allah melaknat siapapun yang memfitnah atau membangunkan fitnah. Kemudian yang kelima, bakhil. Bakhil itu menunjukkan orang yang terikat. Terikat dengan hartanya, maka tidak mau sedekah harta. Terikat dengan ilmunya, tidak mau ngasih petunjuk. Eman-eman ini ilmunya, ini ilmu kelas tinggi. Kalau saya beritahukan gratis, rugi aku ya. Kalau mau bayar misalnya. Ini bakhil namanya. Orang yang bakhil pelan-pelan akan merusak jiwanya. Karena orang yang masih bakhil itu adalah ciri orang yang masih terikat dengan dunia. Yang terakhir, riya. Riya itu berarti suka pamer. Ingin show off, ingin tampil, ingin dipuji orang. Kita kan hari ini kadang sering tidak sadar narsis lewat medsos kita. Ingin pamer, wah aku itu sudah tua tapi ya kelihatan masih cakep kan, kelihatan masih kan terus kita bolak-balik selfie misalnya hari ini. Hati-hati terjatuh pada riya. Semoga kita yang kalau begitu-begitu bukan karena riak, tapi karena ingin bersyukur saja. Riak itu pamer, memamerkan keunggulan kita, kelebihan kita, dan lain sebagainya. Seolah-olah kita yang punya, padahal semuanya adalah titipannya Allah. Nah, ini tips Bapak Ibu, perjuangan mujahadah yang berat tadi semoga tidak rusak oleh mufsid, penyusup. Terakhir, mungkin setelah ini kita ngobrol diskusi saja. Saya ambil kembali dari Imam Ghazali, perjuangan kita mujahadatun nafs jangan sampai tertipu. Banyak orang menempuh jalan membersihkan diri, membela, menjernihkan diri, tapi kemudian tertipu. Tertipu itu seolah-olah dia merasa sukses mujahadah, tapi ternyata tidak. Ini Bapak Ibu boleh dicari di kitabnya Imam Ghazali, judulnya Al-Kasfu wa Tabyin. Jadi di kitab Al-Kasfu wa Tabyin ini Imam Ghazali menjelaskan ketertipuan-ketertipuan manusia, termasuk orang-orang yang sedang menempuh jalan Allah tadi. Ini saya ringkas, ya kalau diureannya panjang. Yang pertama yang sering menipu kita adalah kita sering tertipu oleh pakaian dan label. Hanya dengan niru cara berpakaian, niru cara ngomongnya, niru gerak-geraknya, kita merasa sudah. Kayak saya ini kan malam hari ini menjelaskan mujahadah. Padahal mungkin sebagian besar yang saya jelaskan saya belum melakukan. Tapi dengan menjelaskan saja ini saya merasa wah levelku itu level mujahadah. Buktinya aku sudah bisa menjelaskan ke orang-orang tentang mujahadah. Ini namanya orang yang tertipu. Wong belum menjalankan, baru menceritakan, baru ngomong teorinya, sudah merasa sudah menjalankan. Ini namanya orang yang tertipu.
Wong belum melakukan apa-apa kok merasa sudah. Wong baru bisa ngomong saja, baru bisa ceramah saja, baru bisa podcast saja, belum menjalankan yang benar kok merasa sudah. Ini namanya tertipu. Kadang-kadang kita, kata Imam Ghazali, niru kostumnya saja. Dengan berpakaian tertentu kita merasa lebih alim dari yang lain. Dengan melakukan gerak-gerak tertentu kita merasa ini makomku lebih tinggi berarti. Nah ini namanya ketertipuan. Nah yang kedua tidak hanya tertipu. Ada orang yang ngaku-ngaku saya itu sudah makrifat loh, saya sudah kasyaf loh, saya sudah musyahadah loh. Padahal kata Imam Ghazali ya hanya kalau ada orang begitu itu pasti belum nyampe. Kok ada orang ngaku-ngaku. Tapi banyak orang tertipu. Dia tertipu dan sekaligus menipu orang lain. Dia merasa sudah makrifat padahal belum dan orang lain percaya padanya. Ibu hati-hati. Ya, orang yang sudah kasyaf, makrifat, musyahadah itu ya tidak mungkin dia pamer-pamer cerita-cerita. Saya sudah kasyaf ini levelnya, saya sudah makrifat. Kalau masih begitu ya pasti belum. Nah, cuma kita sering ketipu dengan itu. Nah, yang ketiga ada yang lebih ironis lagi kata Imam Ghazali. Ada orang yang ngaku-ngaku aku ini pecinta Allah. Aku ini mabuk. Ada. Buktinya apa? Dia masih melakukan hal-hal yang memperturutkan hawa nafsu. Dia masih melakukan hal-hal yang dibenci Allah. Ngaku rindu Allah, sudah makrifat, sudah bersatu dengan Allah, tapi kok ya males sholat. Tapi kok ya disuruh puasa ndak mau. Tapi kok masih mencurangi orang lain, itu pasti tidak. Jadi kata Imam Ghazali, kalau ada yang begitu pasti tertipu. Kita juga tertipu oleh dia. Nah, ini termasuk yang tertipu dan menipu orang lain. Klaim-klaim bahwa aku mabuk Allah, aku mencintai Allah, dan lain sebagainya, ini sering menjebak kita. Nah, ini ketertipuan ketiga. Ketertipuan keempat. Ada orang yang memanfaatkan jalan mujahadah ini sebagai cara untuk mengambil keuntungan. Jadi misalnya statusku sebagai seorang sufi, statusku sebagai seorang yang suluk, sebagai orang ahli agama dan lain sebagainya, ini membawa keuntungan bagiku. Mungkin keuntungan ekonomi, mungkin keuntungan sosial, mungkin keuntungan politik. Nah ini juga jenisnya orang yang tertipu. Ada kalanya mengejar kemasyhuran. Mungkin dapat uang banyak, kata Imam Ghazali, diinfakkan, disodakohkan. Wah, orang tambah kagum dengan dia. Nah ini ketertipuan. Kita juga tertipu dengan gaya-gaya seperti ini. Hati-hati. Nah ini dijelaskan di Kasfu wat Tabyin. Ada juga yang menerima bantuan dari orang lain, mungkin dari penguasa atau orang kaya atau konglomerat dan lain sebagainya, diterima saja tanpa peduli sumbernya. Yang penting ada pemasukan, tidak masalah. Ini yang memberi orangnya kemarin korupsi, tidak apa-apa. Yang penting kan sodakoh, yang penting. Nah ini tidak peduli dengan ini datangnya dari mana. Itu juga jenisnya orang yang tertipu. Saya kan fokus untuk ibadah. Oh hilang ya? Oh, kedap Pak, orang kontak ke Pak Isma. Itu nanya Pak Iwan ya? Punten Ibu Bapak ya, gangguan teknis.
Biasa ditelepon Pak Iwan? Kenapa? Tacan ya. Tacan nyambung. Terus Pak sekedap seorang teh sekedap di don sinyalna. Baik, Bapak Ibu terdengar lagi kah suara Ya, saya? Bapak? sudah Pak. Ya, Ini baik. Pak Faiz sampai kita menerima bantuan tidak peduli sumbernya. Nah, baru sampai Ya, situ. saya jelaskan saja karena share screen-nya kelihatannya bermasalah. Jadi ini juga tertipu. Jadi kita itu ya mungkin ada orang yang membantu, ada orang yang memberikan masukan pada kita misalnya, ya kita harus tahu sumbernya. Selanjutnya ada lagi orang yang tertipu, ini saya cepat saja tinggal 2. Ada orang yang sibuk mengkritik, meneliti cacat jiwanya orang lain, kekurangan-kekurangannya orang lain, tapi dia lupa kekurangannya sendiri. Nah, ini juga masalah. Yang terakhir, ini juga sering problem bagi orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah. Ada orang yang tertipu oleh anugerah-anugerahnya Allah. Kadang-kadang kalau kita berjalan menuju Allah, itu oleh Allah diberi beberapa anugerah, keistimewaan. Kalau dalam dunia tasawuf, sering disebut dengan istilah karomah-karomah. Nah, kita sering tertipu oleh karomah-karomah ini, dan kemudian kita justru karena karomah itu berhenti di situ. Lupa bahwa semuanya anugerahnya Allah. Kita tidak lagi berjalan menuju Allah, tapi asik memamerkan anugerah-anugerah Allah itu pada sesama. Jadi, baik, saya kira itu Bapak Ibu. Jadi, ini yang terakhir-terakhir tadi, kita harus hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita sudah capek-capek melakukan mujahadatun nafas, tapi akhirnya sia-sia karena kita tertipu jalannya. Baik, saya kira itu materi untuk malam hari ini. Monggo kalau ada tanya jawab untuk Bapak Ibu semua. Saya kembalikan lagi ke Pak Kun. Monggo. Baik, terima kasih Pak Dr. Fahrudin Faiz. Luar biasa ini, isinya daging semua nih, sampai kita melihat ini semuanya penting Pak. Begitu Bapak menjelaskan dari mulai dari mulai ikhtiar, rute, kemudian metode. Dalam metode itu ada 2 perbandingan antara rute Imam Al-Ghazali dan Muhammad Abduh, kemudian tahapan, kemudian juga apa saja, hati-hati terhadap perusak dan penyusup atau mufsid dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga akhirnya adalah hati-hati terhadap ketertipuan. Luar biasa nih Pak Faiz, barangkali ya kami ini yang rata-rata sudah berumur begitu, bertanya kepada diri sendiri ini, terutama di dalam bab tahapan. Apakah tahapan kita ini sudah melampaui apa yang disebut dengan sirna dosa, kemudian sirna segala keterikatan, sirna segala keakuan, atau sirna segala selain Allah. Tadi Pak Faiz mengatakan bahwa sirna segala dosa itu adalah S1. Ya kami sudah lolos Pak S1. Kalau S1-nya tentang keilmuan dunia gitu.
Kemudian juga S2-nya adalah sirna segala keterikatan. S2 sudah, S3 juga sirna segala keakuan. Ya, kita tuh sebetulnya bisa saja atau sering terjebak bahwa seolah-olah ketika lulus S3 itu rasanya sekolah paling tinggi sudah dilampaui begitu kan. Tapi justru yang muncul itu adalah keakuan. Jadi sesungguhnya malah balik lagi. Ternyata godaan kesombongan ini atau ketakaburan ini selalu menghantui. Apalagi kepada sirna segala selain Allah. Ini mungkin guru besar. Guru besar atau profesor nih harusnya mungkin levelnya kepada sirna segala selain Allah. Luar biasa nih. Ibu bapak sekalian, mari kita manfaatkan untuk mengetahui lebih dalam lagi dalam diskusi atau dialog ini. Sebelum ke ibu bapak yang langsung, ini ada yang tadi sejak awal sudah bertanya nih melalui chat nih Pak Rudin. Ini dari Dr. Imas nih. Dr. Imas Sumiati, izin bertanya Pak Faiz, kalau mau pendampingan oleh orang yang soleh, gimana caranya? Nah, ini pertanyaan dari Bu Imas, Pak Farudin. Kemudian barangkali dijawab dulu atau ditampung Pak Farudin? Monggo. Saya sebentar. Oke, kita tampung dulu lah. Barangkali ada ibu bapak yang mau langsung. Saya catat sambil Pak Farudin Faiz siap-siap lagi. Izin Pak Moderator. Siap, Pak tuh ya. Bangga. Ya, terima kasih Pak Farudin Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya ada 2 pertanyaan. Dan pertanyaan ini tidak perlu diurai karena untuk Pak Faiz ya. Walaupun saya belum bisa menjalankan. Yang pertama pertanyaan itu adalah efektifnya bagaimana mengenai suluk itu seperti diantaranya contohnya suluk linglung Sunan Kalijaga gitu. Itu 1. Kedua, apakah labeling itu akan berakhir dikala keadaan wahdatul wujud? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Betul wujud. Nah, satu lagi. Silakan Ibu Bapak. Pak Moderator, boleh bertanya? Oh, siap, Pak Kapolres ini. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Mohon izin perkenalkan, saya belum Kapolres Pak, saya masih Kasat Bimas. Mohon izin kebetulan saya juga merangkap dosen di FISIP dan di PGSD. Jadi mohon izin Pak Faiz, izin bertanya. Untuk mengetahui status kita bahwa kita itu sudah sampai di tahapan apa, kita kan perlu gitu kan. Artinya perlu, jangan sampai kita hanya merasa gitu kan, bahwa kita ini sudah sampai level apa ini kan kita perlu katakanlah indikator bahwa saya ini baru tingkat ikhlas, baru tingkat sabar, bahwa saya itu sudah melampaui ini, karena kalau tidak itu kan tadi kita hanya bisa merasa dan merasa. Jadi kami juga pengen gitu kan, bahwa kita ini sebenarnya tingkatannya apa sih gitu kan. Jangan sampai kita merasa paling hebat padahal kita paling bawah gitu. Nah, terima kasih Pak Faiz, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz, bisa dengar? Iya Pak. Oh, siap. Ini ada 3 pertanyaan Pak Faiz. Yang pertama dari Dr. Imas, yaitu bertanya tentang bagaimana pendampingan oleh orang soleh. Itu bagaimana caranya katanya. Satu itu. Yang kedua adalah dari Pak Aktu. Tentang sejauh mana keefektifan suluh
Contoh suluh linglung. Kemudian juga apakah labeling itu akan sirna setelah sampai kepada wahdatul wujud. Kemudian yang ketiga dari Pak Sutori, bagaimana caranya untuk kita mengetahui level apa kita atau tingkatan apa kita. Indikatornya bagaimana? Jangan sampai kita salah katanya, seperti itu. Silakan, monggo Pak. Oke, baik. Ini saya jawab sebisanya sambil bareng-bareng kita belajar ya, Bapak Ibu. Yang pertama dari Bu Imas ini tentang pendampingan orang soleh. Ya, karena akan lebih mudah kita itu kalau ada yang menuntun, yang lebih tahu. Kayak orang sekolah itu ada gurunya dibandingkan belajar sendiri. Bukan berarti belajar sendiri itu tidak mungkin. Ada orang-orang tertentu yang otodidak juga bisa. Tapi untuk lebih amannya, seperti sarannya Imam Ghazali tadi, kita punya guru yang nuntun. Kalau diibaratkan kita ini orang yang masih banyak penyakit, khususnya penyakit jiwa, penyakit batin, itu kan daripada kita baca-baca Google, nyari buku-buku cara mengobati penyakit kita, lebih aman kan kita ke dokter yang langsung tahu, oh Bapak ini penyakit ini, obatnya ini. Nah, jadi yang pertama harus jelas gurunya. Nah, mencari guru itu bisa dengan parameter profesional atau dengan parameter spiritual. Kalau parameter profesional, ya kita dengan akal budi kita mencari orang-orang yang menurut kita memang mampu. Yang menurut kita memang, oh beliau ini ilmunya dengan perilakunya nyambung. Oh beliau ini memang wawasan keagamaannya luas. Beliau ini panutan, tidak hanya bisa ngomong tapi bisa menjalani. Beliau ini terbukti dan lain sebagainya. Ini kualifikasi profesional. Kita menggunakan jalan seperti ini juga boleh. Apalagi kalau kita akademisi itu kan biasanya ya tanya standar-standar tadi. Boleh kita bikin orang yang misalnya dekat dengan Allah, orang yang tidak meninggalkan ibadahnya, orang yang bisa menjelaskan, bisa menuntun, dan buktinya banyak dan lain sebagainya. Itu boleh. Ada jalan spiritual. Jadi dalam dunia tasawuf itu ada model mencari guru yang sifatnya spiritual. Mencari guru yang sifatnya spiritual itu jalurnya dua kalau dalam tasawuf. Yang pertama, kita menyiapkan diri kita semaksimal mungkin sehingga layak untuk dihadiri oleh guru. Jadi kayak kita membersihkan diri, berupaya untuk melakukan suluk perjalanan menuju Allah semampu kita. Nanti kalau dalam dunia spiritual itu kalau Allah mengizinkan atau menurut Allah saatnya kita memerlukan guru, kita akan dipertemukan dengan guru. Jadi jalan pertama itu kita melakukan riyadhah semampu kita. Sehingga nanti kalau Allah ridho dengan upaya riyadhah kita, kita akan dipertemukan dengan guru. Entah lewat skenario yang mana. Nah, ini jalan spiritual. Jadi yang pertama itu, yang kedua tentu saja minta. Jadi Bapak Ibu boleh berdoa minta orang yang bisa nuntun. Berdoa untuk diberi guru. Ini ada contoh seperti ini, meskipun tidak sukses, yaitu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu pernah pada Allah minta, ya Allah, bahwa aku diberi orang yang jauh wawasannya lebih dari aku, karena aku merasa di bumi ini aku sudah paling pinter, paling ngerti. Oleh Allah kan terus dipertemukan dengan Nabi Khidir. Itu kan di surat Al-Kahfi itu kan ada ceritanya seperti itu. Nah, jadi boleh kita berdoa minta guru, atau jalur spiritual kita perbaiki saja diri kita semampu kita sejauh yang kita tahu. Nanti kalau Allah ridho, Allah akan mengizinkan kita memberi kita seorang guru yang cocok.
Dan itu nanti pasti ada skenario-nya sendiri yang menuju ke sana. Nah, itu pertanyaan pertama, Bu Imas. Kemudian yang kedua, Pak tuh. Oh, ini pertanyaannya agak berat ini, sudah manunggaling kawula Gusti. Yang pertama begini, Pak tuh, yang tentang suluk tadi ya, termasuk suluk linglung. Jadi ini mungkin perlu dibedakan antara suluk sebagai satu jenis kitab sastra Islam yang lahir dari era Jawa, Islam Jawa lama, dengan suluk istilah dalam tasawuf. Meskipun sebenarnya ya berhubungan. Ya suluk-suluk kalau dalam sastra Jawa, kalau ada namanya suluk, itu berarti naskah, biasanya bentuknya lelaguan, tembang, yang isinya nasihat-nasihat sufistik, nasihat-nasihat bagaimana kita berjalan menuju Allah. Nah, ini suluk, seperti suluk linglung yang ditanyakan Pak Ahtu tadi. Nah, yang kita jelaskan malam hari ini namanya suluk itu kan artinya perjalanan. Jadi bagaimana kita berjalan menuju Allah. Mujahadatun nafas itu bagian dari perjalanan kita menuju Allah. Nanti ada lagi muhasabah, ada lagi dan lain sebagainya yang kita bahas di sesi-sesi diskusi kita. Jadi itu bedanya suluk yang di suluk linglung dan lain-lain dan malam hari ini. Kontennya ya mirip-mirip karena secara umum memang dasar ajarannya sama. Nah, terus hubungannya apa dengan wahdatul wujud? Wahdatul wujud itu kalau tadi saya sebut ya ada 3 level tadi. Tahalli, tahalli, tajalli. Wahdatul wujud ini bagian dari tajalli. Jadi orang itu ketika mengalami puncak hubungan dengan Allah, ini para sufi menyebutnya macam-macam. Ada yang menyebutnya ittihad, ada yang menyebutnya kasyaf, ada yang menyebutnya hulul. Nah, ada juga yang menyebutnya wahdatul wujud. Yang menyebut wahdatul wujud ini antara lain Ibnu Arabi. Nah, istilah wahdatul wujud ini sebenarnya kesadaran bahwa satu-satunya yang wujud itu hanya Allah saja. Adaku atau wujudku itu wujud pinjaman dari Allah. Kita itu bukan makhluk yang ada, tapi mungkin ada. Ada kita itu karena dipinjami ada oleh Allah. Jadi hakikatnya yang ada itu hanya Allah saja. Ini bagian dari tajalli. Orang baru sadar, oh ternyata aku itu tidak ada. Satu-satunya yang ada hanya Allah saja. Satu-satunya wujud itu ya wujudnya Allah saja. Wujudku itu hanya manifestasi pancaran dari wujudnya Allah. Adaku hanya pinjaman. Nah, ini wahdatul wujud. Ya, nanti kalau ada waktu ya kita menjelaskan, mungkin ini bisa panjang menjelaskan wahdatul wujud ini bisa. Mohon maaf Pak Faiz. Ya. Jadi labeling di situ sudah sirna Pak ya? Iya. Jadi tidak ada. Kalau sudah wahdatul wujud itu aku sudah tidak ada. Jangankan di wahdatul wujud. Tadi di level-level fana, level-level hapusnya dosa, level-level itu kan sampai puncak kan segalanya tidak ada. Yang ada hanya Allah saja. Kesadaran yang ada hanya Allah saja. Itu puncaknya sudah di situ. Jadi segala label, segala itu tidak ada. Jadi mungkin nanti kita bahas lagi kapan-kapan lebih dalam tentang terima kasih. Orang Jawa. Orang Jawa itu punya istilah khusus tentang ini namanya suwung. Suwung itu ketika sudah tidak ada apa-apa. Jadi puncak perjalanan itu justru tidak ada apa-apa. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas. Yang ketiga, pertanyaan tentang standar-standar, ukuran-ukuran. Aku itu sudah nyampe level mana? Mudahnya sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin jelas tahap-tahap perjalanannya, memang yang paling mudah adalah ada pendampingan guru. Jadi guru kita yang tahu kita itu ada di level mana.
kita masih kotor atau setengah bersih atau sudah bersih, itu kalau guru kita lebih objektif. Makanya guru-guru sufi itu kan kadang aneh-aneh caranya mendidik kita. Nah, itu jalan pertama kalau Bapak Ibu ingin mudahnya tahu ada di level mana. Nah, jalan kedua ya kita belajar nanti, kita cari kita namanya muhasabah. Jadi mengukur diri. Ini mungkin lebih jelas minggu depan, kelihatannya minggu depan temanya muhasabah. Bagaimana kita mengukur diri kita. Kita itu ada di mana? Kita itu levelnya sekarang level apa? Ya tentu saja masing-masing level ada kriterianya. Meskipun tadi ya samar-samar sudah dijelaskan. Misalnya level paling awal itu level ketika kita bisa menaklukkan dosa-dosa secara sengaja. Berarti apa? Kita belum lulus di level ini kalau kita sehari-hari masih melakukan dosa secara sengaja. Kita tahu itu curang, tapi kita tabrak saja. Kita tahu ini dosa, kita jalan saja. Nah, kita tahu bahwa kita masih begitu, itu kan jalannya untuk tahu lewat muhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung diri. Jadi semoga Bapak Ibu selalu punya waktu untuk menghitung diri. Jadi lewat jalan muhasabah tadi kita tahu masih enggak sih saya nabrak dosa-dosa. Itu parameter pertama. Kemudian yang kedua keterikatan. Yaitu parameternya tentu saja ada enggak sih sesuatu yang lebih aku pentingkan dibandingkan Allah. Mana lebih penting kepatuhanku pada Allah atau masa depannya anakku misalnya. Kadang-kadang kita mungkin menghalalkan segala cara asal anak kita makmur, anak kita tentram, masa depannya terjamin. Sehingga mungkin demi dia dapat kerjaan kita nabrak rambu-rambunya Allah. Mungkin dengan bohong, dengan korupsi, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti kita belum lulus di level 2. Ini kalau yang seperti itu bahkan level 1 pun belum lulus. Jadi keterikatan-keterikatan duniawi. Ada yang lebih kita pentingkan selain Allah. Nah, ini standar untuk level 2 tadi. Termasuk kalau dalam dunia sufi itu ketika kita tertipu menomorsatukan akhirat, surga, dan neraka. Jadi ada orang yang logikanya sering salah. Tujuannya untuk masuk surga. Kalau dalam Islam itu tujuan final itu Allah. Kalau kita sampai pada Allah, mendapat ridhonya Allah, pasti kita mendapatkan surganya. Jangan sampai keliru. Nah, ini parameter-parameter Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak punya guru, ya parameternya adalah kita mampu melakukan muhasabah. Menilai diri kita dengan ukuran-ukuran standar yang saya sebut tadi. Dari dosa, apakah ya aku ini sudah tidak melakukan dosa-dosa secara sengaja. Kalau yang kedua, standar ukurannya apakah aku menomorsatukan Allah atau ada hal lain yang lebih aku pentingkan. Yang nomor 3, bahkan apakah aku merasa capaian-capaianku, keberhasilanku, kesuksesanku, itu upayaku atau karena anugerahnya Allah. Kalau masih merasa ini karena kemampuanku, karena kebisaanku, kemungkinan kita belum lulus S3. Nah, puncaknya ya makrifat mukasyafah. Kecil suaranya, Pak. Yang tersisa satu-satunya hanya Allah saja. Terdengar Bapak Ibu, saya khawatirnya memang sinyalnya agak naik turun di sini. Gerimis sejak tadi. Sudah terdengar ya kembali. Jadi itu Pak Ibu untuk standar-standar. Mungkin akan lebih jelas kita minggu depan untuk muhasabah ini. Bagaimana ngukur kita ini sudah sampai di mana. Baik, saya kira itu Pak Gun untuk jawaban. Luar biasa. Hari ini seolah-olah kita diajak bercermin nih oleh Pak Dr. Faiz ini sampai sejauh mana kita itu. Apakah sudah berjihad secara fisik itu berorientasi kepada Allah, apakah sudah beristihad atau juga apakah kita sudah mujahadah. Saya kira mudah-mudahan ya dengan kita
sudah mendiskusikan bagaimana metodenya, kemudian juga dijelaskan godaan-godaan tantangannya, begitu sampai pada bagaimana pentingnya kita pendampingan orang-orang soleh atau pendampingan atau menghadirkan guru. Saya kira barangkali dalam konteks acara ini itu adalah mudah-mudahan dinilai oleh Allah sebagai wujud jihad kita, wujud ijtihad kita sampai kepada mujahadah kita. Saya kira itu barangkali yang dapat ditarik kesimpulan dari sesi malam ini. Mudah-mudahan sesi pekan depan, malam Jumat depan itu kita lebih mendapatkan pencerahan yang lebih dalam lagi, sehingga betul-betul kita hari demi hari itu dapat memperbaiki diri. Maka dengan memperbaiki diri, kita dapat memperbaiki keluarga kita. Dengan memperbaiki keluarga kita, juga kita dapat memperbaiki masyarakat kita. Dan terus sampai kita ini betul-betul bisa membuktikan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Saya kira itu. Terima kasih Pak Dr. Faiz. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih para tamu undangan. Terima kasih Ibu Bapak dosen, Ibu Bapak tendik semuanya. Terima kasih untuk materi malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.